Ini dapat nama dari kakakku. Sebenarnya tentang usahamu nih, kakak inspirasi banget ya buat mahasiswa, buat kamu yang gabut banget di rumah. Ini subscribe aja buat kamu semuanya. Dinus FM on screen. Dinus FM, halo Dinusian, lebih dekat dengan dunia kampus bareng Dinus FM on screen. Hai Dinusian, balik lagi nih di Dinus FM on screen, masih bareng sama aku Muti. Dan kali ini seperti biasa, kita di Dinus FM on screen itu pasti selalu menghadirkan ya mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Udinus. Dan kali ini kita sudah berkesempatan nih hadir di studio barengan sama Kak Leoni nih, mahasiswa berprestasi dari jurusan mana? Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Hai Kak, makasih banyak ya udah datang di Dinus FM on screen. Dan kita hari ini mau sharing-sharing bareng Kak Leoni yang berhasil menjadi juara 1 di kompetisi esai nasional. Nama kompetisinya itu adalah VEU Esai Nasional. Oke. Waktu itu Kak Leoni ini sebenarnya berdua sama Kak Alfi ya Kak? Betul. Cuman Kak Alfi berhalangan hadir untuk hari ini dan kita mau ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Leoni tentang perlombaan itu. Jadi waktu itu kompetisinya udah diselenggarakan kapan tuh? Udah cukup lama ya, sekitar mungkin 5 bulan sebelumnya gitu ya. Udah lama banget ya? Iya. Okay. Sepertinya apa saya lupa kali ya. Karena udah libur juga kan, ini udah mulai masuk semester 7 kita ya. udah naik 1 tingkat lah ya semesternya ya. Gimana kemarin lancar ya? UASnya lancar. Lancar gitu. Nilainya juga udah keluar. Iya, ya udah kan? keluar. Gimana, lega? Lega banget. Untung kalau sekarang sih lebih meningkat ya dibandingin semester sebelumnya begitu hadir. Iya sama ya. Kenapa ya? Aku tuh gak tau kenapa, mau cerita sedikit sih. Semester 1 oke, 2 oke. Di semester 3 nih menurutku tuh kayak sedikit apa ya, kayak gak tau kenapa tuh kayak jadi menurunnya tuh banget gitu loh. Okay. Kamu juga gak sih? Kalau aku gini, kalau dilihat di KHS ya, kalau semester ganjil selalu tinggi, tapi semester genap entah kenapa selalu di bawah semester ganjil. Tapi kali ini semester genapnya lebih tinggi dibanding semester ganjil. Oke. Semua orang tuh kayak punya persepsi sendiri sih di IPS-nya setiap semesternya. Iya, betul sih, banget. kan? Sebenarnya kenal ini ada Kak Leoni Christine Manurung. Pasti bukan orang Semarang kan? Bukan. Ada marganya. Asalnya dari mana nih Kak? Sebenarnya kalau dari marga ya, dari belakang nama aja ketahuan aku orang Batak, Manurung. Tapi aku lahir di Jakarta, jadi nggak ada logat Batak nih. Oh iya ya? Iya. Oh iya ya. Lebih ke kayak Betawi gitu kan. Iya, nah tapi aku tinggal di daerah Cibubur sekitar Kabupaten Bogor. Oke. Nah, Kak Leoni ini dari angkatan 19 ya? Dari 19. Terus mengisi kesibukan di liburan ini mau ngapain nih? Rencananya sih mencari cuan. Mencari cuan. Ya kalau udah mahasiswa tuh kayaknya orientasinya adalah ke uang, mencari uang gitu kan. Cuman kalau masih mahasiswa baru tuh kayaknya cari lomba, mengejar prestasi lah ya. Banyakin pengalaman sama relasi. Iya bener banget. Terus ini mau mengisi kesibukan liburan sama apa nih? Karena di semester 7 ini aku sisa 8 SKS, sekitar 8 SKS. Karena nanti semester 8 itu skripsi sama magang, sisa 7 SKS. Jadi mungkin pengen magang sih, mau cari magang. Tapi dari prodi kesehatan lingkungan tuh kayak magang itu hal yang wajib atau kayak misalkan kayak kita boleh magang, nggak magang juga nggak apa-apa gitu. Kalau di Kesting sendiri wajib. Oh wajib. Berapa bulan Kak? Ada itu nggak sih kayak rentang waktunya itu? Kalau dari Kaprodi sendiri bilangnya cukup 1 bulan aja. Wah enak ya. Ya aku terima aja deh. Terus Tapi kalau dari kitanya mau lebih itu nggak apa-apa banget. Justru malah Kaprodi malah mendukung hal tersebut. Oke. Nah, sekarang kita tadi kan kayak udah ngebahas nih tentang sisi Leoninya, kayak asalnya ya kan ya. Terus habis itu tentang kesibukannya dan prodi juga angkatannya yang ternyata kita sama angkatan 2019 ya. Cukup 1 semester doang kita offline ya. Iya bener banget. Tapi sekarang udah offline semua. Tapi dari kesehatan lingkungan sekarang juga offline. Ada beberapa mata kuliah yang offline juga nggak sih? Kalau dari FKOS sendiri, justru dari FKOS itu dari fakultasnya. Mewajibkan semua offline. Oh, semua mata kuliah. Mata kuliah. Jadi kemarin jalannya offline semuanya. Offline semua. Wah, termasuk enak UAS. Ya. Sumpah? Iya, UASnya offline semua.
yang Ilkom online semuanya sih. Oke, Oke. kemarin di FAIW esai nasional berhasil meraih juara 1 bersama Kak Alfi. Mengangkat apa sih Kak di esai itu tuh kalian itu mengangkat permasalahan apa? Oke, jadi kemarin itu temanya adalah optimalisasi strategi dan kebijakan wilayah pesisir sebagai garda terdepan dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, dari tema itu kita mengangkat subtemanya lingkungan karena itu tema dan subtema itu dari apa namanya panitia penyelenggara yang menentukan atau kamu sendiri dan Kak Alfi yang apa namanya kayak memilih. Oke, dari kalau tema itu udah ditentukan oleh panitia, tapi subtema ada beberapa. Oh, Jadi ada pilihannya, ada beberapa optionnya. lingkungan, Oke, terus? ekonomi, kebijakan gitu-gitu. Nah, karena kita backgroundnya kesehatan lingkungan, jadi kita memilih subtema lingkungan. Nah, waktu itu kita pakai judulnya Bioart Strategi #2 upaya mengatasi salinsi sebagai dampak perubahan iklim melalui remediasi dan dekarbonisasi ekosistem laut Indonesia. Oke. Oke. buat kita yang enggak anak Kesling ya kan kayak cukup asing mendengar itu semuanya gitu ya. Iya. Bioart strategi, terus ada ini aku ambil beberapa poinnya ya dari judul yang kamu apa namanya yang kamu pilih. Ini aku pengen dijelasin nih karena aku tuh kan kayak nggak paham tapi sekalian belajar bioart strategi dan juga mengangkat topik utama yang kamu angkat itu adalah permasalahan dari silency. Itu apa sih? Oke. Itu pertanyaan yang sangat dasar, cuma aku nggak tahu sih, boleh jelasin ya? Oke, jadi bioart strategi itu adalah strategi untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Nah, masalah perubahan iklim itu sebenarnya ada banyak. Tapi kita di sini mengangkatnya dengan istilah silency. Silency. Seperti kalau di Indoin ya, silent kan diam gitu ya, si laut gitu. Kalau kayak gitu orang silency, laut diam. diam. Paham nih, cuman Oke. kayak maksudnya gitu ya sih. Oke. Jadi aku sekarang mau jelasin. Jadi gini, misalnya perubahan iklim terjadi. Dan yang paling terdampak itu kan laut duluan gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi habitat laut. Salah satunya adalah terumbu karang. Oh, Oke. oke. Terumbu karang itu kan tempatnya kayak ikan-ikan atau mungkin makhluk hidup lainnya yang ada di laut. Kalau semisal terumbu karangnya rusak, otomatis makhluk hidup yang ada di laut juga bakal mati. Kalau udah mati, ya kan di laut itu bisa dibilang nggak ada kehidupan. Iya. Makanya diam atau sepi gitu makanya. Oh, Jadi oke, gitu oke. kita pakai istilah silency supaya Oh iya. Tapi tau gak sih Kak, aku kan udah maksudnya kayak sebelum ini aku tuh kayak coba cari kan sebenarnya apa sih itu silency gitu. Terus aku tuh cari di apa namanya Google tuh kayak nggak ada istilah yang apa ya mampu menjabarkan apa maksudnya kayak ketidaktahuanku tuh nggak mampu dijelaskan gitu loh. Dan terus kayak aku tuh malah jadi makin bingung. Ya sebenarnya kalau kita dengar dari apa namanya dua kata itu kayak paham-paham aja kan. Cuman maksudnya apa tuh kayak nggak tahu. Oh ternyata itu. Gitu. Nah terus jadi tuh apa namanya di perlombaan itu mengangkat silency. Itu masuk dalam keresahan kamu sendiri nggak sih sebagai yang juga sebagai aktivis lingkungan nih? waduh. Berat ya. Ini itu tuh apa kadang kan orang menulis itu muncul dari keresahan diri dan lingkungannya sekitar gitu kan. Nah ini tuh serupa nggak sih sama yang kamu rasain dengan yang ditulis yang terus akhirnya menang nih? Oke. Sebenarnya kalau dari keresahan aku sendiri itu bisa dibilang iya. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya ya, seperti temanya sebagai perubahan iklim itu sebagai apa namanya masalah yang harus di highlight dan ekosistem laut itu adalah garda terdepan dari perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu dampaknya pertama kali itu mengenai ekosistem laut. Nah, kalau ekosistem laut aja udah terkena dampak gitu ya, dan itu kan biasanya kalau udah ekosistem laut itu rusak, otomatis bisa terjadi rob gitu kan, dan pesisir juga pasti bakalan mungkin bisa tenggelam gitu, nggak menutup kemungkinan bakal tenggelam. Kalau misalnya udah tenggelam di sekitar pesisir laut, otomatis kan juga akan berpengaruh juga nih ke kita yang di kota atau di daerah-daerah lain. Jadi keresahannya itu bukan cuma karena keresahan aku dan juga Kak Alfi, tapi harusnya semua masyarakat Indonesia juga harus sadar ini gitu ya. Jadi makanya topik ini
kayaknya pantas buat diangkat Iya, gitu dan mampu mewakilkan perasaan masyarakat. betul banget. Gitu. Oke. Tapi tuh suka laut gak? Biasanya orang yang mengangkat ini tuh kayak kadang tuh wah paling suka. Ya jujur kalau misalnya dipilih mau liburan kemana nih, aku pilih pantai atau Gunung nggak apa laut? Iya, mendingan pantai walaupun panas gitu ya. Aku lebih pilih pantai atau enggak ke laut gitu. Karena Oke. rasanya tenang aja gitu. Oh iya sih, tapi emang bener sih. Tapi back to topic ya. Ini Oke. kita jadi ngomongin liburan nih ya. Nah terus akhirnya dari itu selama penulisannya sendiri nih Kak, apa kayak mengalami kendala, menemukan kendala atau mengalami kesulitan? Pasti ada sih. Cuman Iya. di share lah. Oke. Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke ini ya. Kita nentuin judul itu sebenarnya kinda tricky dan juga Iya, agak iya. sulit ya Iya, untuk sulit banget sih itu. sulit Kayak banget. daripada isinya lebih sulit judulnya. bener banget. Jadi kita waktu itu lebih milih fokusin ke judulnya dulu. Oh. Karena emang dari kalau ikutan lomba esai itu tuh yang dilihat judulnya dulu. Semakin judulnya menarik, Iya. itu tuh Kayak bikin apa ya? semakin- Poin lebih gitu. ya poin. Dan juri-juri jadi kayak apa ya, lebih suka lah untuk milih kita sebagai pemenang gitu. Jadi makanya cukup lama waktu itu milih judulnya apa. Terus ada beberapa ini juga perbedaan pendapat antara aku sama Kak Alfi. Nah itu pasti terjadi sih ya, karena kita apa maksudnya kayak untuk satu hasil tapi ada dua kepala. Iya bener banget. Jadi emang harus ada salah satu juga yang ngalah gitu kan, kayak oke, berarti pas aku baca-baca lagi oke, gitu. Jadi itu sih sebenarnya kendalanya untuk perbedaan pendapat di judul dan juga isinya juga perbedaan pendapat. Tapi akhirnya ya udah karena kita Akhirnya menemukan titik terangnya dan akhirnya menemukan titik terang dan akhirnya selama ngerjain ada pengalaman unik gitu nggak sih sama Kak Alfi? Ngerjainnya online atau posisinya kalian masih apa namanya ada di kota yang berbeda atau udah ada di kota yang sama nih? Kan kadang kan apalagi kita mengingat kita yang lagi ada di situasi pandemi ya. Rata-rata tuh biasanya kalau ada project ya udah kita tuh kayak virtual gitu loh. Jadi ngerjain bareng tapi Google Meet gitu. itu cukup sulit sih kalau misalnya secara online. Tapi kemarin karena udah ada berita offline, jadi aku sama Kak Alfi udah memutuskan ke Semarang aja. Dan kebetulan kita satu kos. Oh, lebih asik ya. Jadi lebih asik. enak juga ngerjainnya. Kayak lebih punya banyak waktu lah untuk ngerjain esai ini yang terus akhirnya bisa menang. Wah, nyangka gak sih kayak kamu akhirnya maksudnya kayak menang untuk di apa namanya kompetisi kali ini gitu. Atau sebelumnya emang udah sering menang nih, jadi nggak kaget nih di kemenangannya kali ini. Sebenarnya kalau udah sering menang nggak juga ya. Tapi waktu itu 2020 pernah menang sekali, juara 2. Tapi kalau yang ini sebenarnya agak yakin gak yakin karena pesertanya itu dari PTN. PTN yang bisa dibilang wow keren banget sih. Ini nggak tahu menang atau enggak, tapi emang Tapi Udinus gak keren dong. Oke, bener banget. Nah jadi saat itu sih lebih ke ya udahlah usahain yang terbaik aja, biar Tuhan yang selesain sisanya kayak gitu. Ya udah karena kita udah berusaha semaksimal mungkin dan udah dikumpulin, udah abis itu ya udah biarin nanti gimana hasilnya kita udah terima. Dan ternyata jadi juara 1 itu menurut aku bonus sih. Oh ya, juara itu bonus, yang penting tuh kayak kita sudah mengupayakan yang terbaik untuk itu. Betul banget. Oke. Nah, Kak Leoni sama Alfi sendiri tuh, Kak Alfi tuh kayak membawa nama apa namanya, kan baru-baru ini tuh kayak lagi rame banget apa namanya teman-teman yang akhirnya menang di kompetisi itu membawa nama organisasi atau membawa nama fakultas. Nah, kalau kamu sama Kak Alfi sendiri tuh kayak membawa nama sama atau kayak pribadi nih ikutan lombanya gitu? Kalau ikutan lomba lebih ke pribadi sih, tapi kan kalau misalnya nanti hasilnya kayak juara 1 ini kan membawa nama baik Udinus ya. Iya, benar-benar. Udinus dan Tapi kayak ada konsultasi gitu nggak sih sama dosen ketika pembuatan esainya sendiri? kalau konsultasi sih lebih ke Minta apa ya? saran, pendapat gitu, kayak misalkan. Kemarin kita pilih dosbingnya namanya Bu Ika Pantiawati, dosen kemahasiswaan FKes. Nah kalau Bu Ika itu emang bener-bener ngebimbing kita dan mau apa ya, terus ada di samping kita gitu. Nah kalau untuk konsultasi lebih ke konsultasi judul sih.
ibu lebih baik judulnya kayak gini atau yang ini ya gitu. Tapi kalau untuk isinya lebih ke kita berdua aja karena kan hasil pemikiran kalian berdua aja. hasil pemikiran gitu kita ya. berdua. Oke, berarti tetap ada di bawah pantauan dan dukungan dari dosen sendiri. Itu salah satu bentuk dukungan dari prodi dan juga Udinus untuk mensupport mahasiswa lah ya dalam semakin memperbanyak karya gitu kan. Nah, aku ngelihat nih di akun mahasiswa aku tuh kayak proud banget sih sama kamu ya, semakin menorehkan prestasi ketika pandemi itu kayak maksudnya kayak orang-orang di saat pandemi datang itu tuh kayak lebih banyak dan sering yang down, terus kayak nggak tahu kenapa yang awalnya semangat karena mungkin mereka punya tujuan dan harapan-harapan yang ingin direalisasikan nih di tahun 2020, tapi ternyata kita harus menerima kenyataan bahwa kita ada di situasi pandemi kan. Jadi nggak tahu kenapa kayak lah kok jadi kayak gini, aku nggak tahu harus ngapain gitu kan, orang-orang kayak gitu. Tapi kamu berhasil membuktikannya dengan banyak prestasi yang kamu torehkan di pandemi. Itu kayak gimana sih waktu itu? Kamu iseng-iseng aja atau udah emang dalam planning kamu nih untuk ikutan banyak lomba di tahun itu? Oke, kalau 2020, 2021 ya, itu banyak banget sumpah. Sampai nggak bisa berword-word. Oke, kalau dilihat dari sisi pandemi ya, misalnya kita kayak terpuruk terus atau ngerasanya kayak ya udah nih waktunya gue buat istirahat gitu kan, karena mungkin sama ini offline udah penat banget gitu. Nah kalau menurut aku itu sama aja buang-buang waktu sih ya kan. Karena selagi kayak masih muda, kenapa enggak buat pakai semua kesempatan yang ada gitu kan. Contoh banget nih ya. Gitu. Inspiring buat Indonesia nih. Jadi ya makanya aku usaha buat cari pengalaman, terutama relasi juga. Karena kan secara offline sama online itu lebih banyak keuntungan online. Ya kan? Kalau kita lihat-lihat, kita nggak perlu datang ke suatu tempat, tapi kita bisa ngelakuin banyak hal, ketemu sama banyak orang walaupun secara online, secara virtual. Aku juga sering bilang kayak gitu loh. Pun kalau misalkan kita ada di situasi offline, belum tentu kita bisa ikut banyak kegiatan kayak gini. Karena kita tuh kayak udah habis satu hari tuh untuk kuliah. Tapi ketika kita ada di situasi online tuh kita bisa melakukan 3 atau 2 hal yang berbeda dalam satu waktu. Gila sih kayak wow. Aku sangat bangga kepadamu. Dan kamu dan Leonie ini adalah salah satu selain aktif juga kayak ikutan lomba, kamu itu seorang aktivis lingkungan juga ya. Di komunitas namanya Peka Lingkungan. Peka Lingkungan. Wow. Itu sebuah komunitas yang membantu atau menyuarakan? Lebih ke menyuarakan sih. Karena waktu itu masih online ya. Oh iya. Jadi menyuarakan isu-isu lingkungan. Tapi kita berusaha buat bikin informasi-informasi yang mudah ditangkap oleh yang pengguna Instagram. Oke. Gitu. Berarti untuk kayak mungkin kan untuk orang awam yang maksudnya nggak ada di bidang lingkungan itu kan pasti kan kayak sulit menerima istilah-istilah atau isu-isu yang sulit untuk kita pahami. Nah, dari komunitas Peka Lingkungan ini mencoba untuk memberikan ilmu atau share ilmu kepada mereka, membuka pengetahuannya tentang lingkungan itu lewat kamu dan teman-teman. Nah, gue tahu, hebat sekali. Lanjutkan terus prestasinya, torehkan terus udah mahasiswa tua, kita juga tidak boleh untuk berhenti di situ aja ya. Banget. Berhenti berkarya jangan ya. Oke. Aku mendukung kamu untuk maksudnya kayak semakin memperbanyak karyanya, semakin memperbanyak prestasinya. Tentunya nggak lepas dari dukungan kampus dan juga orang tua, ya kan? Betul banget. Terima kasih banyak ya Leonie udah datang dan mampir sharing banyak juga buat Dinusian di Dinus FM on Screen. Terima kasih banyak. Ada nama Instagramnya apa? _ONYY. Oke. Agak susah ya. Gak apa-apa tapi. Makasih banyak dan terima kasih juga buat Dinusian yang udah menyaksikan kami berdua sharing-sharing bareng Kak Leonie. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih ya udah nemenin kita di Dinus FM on Screen.